Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan kembali membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Capricorn di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Capricorn di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau pada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan. Oke? Di dalam kehidupan teman-teman sekalian, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Capricorn dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Pada kartu yang pertama aku punya Four of Swords. 4 pedang muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Capricorn. Jadi, ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini. Sebagai energi pembuka, 4 pedang ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, ya, menjelaskan bahwasanya memang tidak dapat dipungkiri teman-teman. Ya, kalau dikatakan mungkin secara intuisi kamu itu cukup peka, cukup tajam ya. Kamu dapat merasakan hal-hal yang mungkin sifatnya adalah sebuah energi gitu. Ya, baik energi positif ataupun energi negatif. Yang lebih kecenderungan adalah terkait dengan energi-energi negatif. Memang tidak dapat dipungkiri. Selama ini di dalam kehidupan kamu begitu banyak orang, ya, yang selalu berupaya berusaha untuk menjatuhkan kamu, menghancurkan kehidupan kamu, mengusik kehidupan kamu seperti itu. Oke. Kemudian pada kartu yang kedua, aku punya Knight of Cups. Apa sih yang melatar belakangi orang-orang begitu banyak ingin menjatuhkan kamu ya, menghancurkan kehidupan kamu, teman-teman. Nah, pada kartu kedua ini memang cukup menggambarkan tentang bagaimana kondisi kehidupan kamu, ya, kehidupan sosial kamu, teman-teman. Itu cukup bagus, cukup stabil. Kalau kita berbicara masalah pekerjaan mungkin, ya kamu memiliki sebuah jabatan mungkin yang cukup strategis lah, seperti itulah. Ya, orang yang dapat dipercayai oleh atasan kamu mungkin seperti itu juga, orang yang paling dekat, orang paling disayang mungkin seperti itu ya, teman-teman. Dan kemudian mengenai tentang perihal apa namanya, usaha dan bisnis, ya juga bagus, semua bagus sih. Ya inilah mungkin yang mendasari adanya orang-orang yang iri dengki loh teman-teman. Ya, jadi intinya adalah harus waspada deh. Harus waspada banget. Oke, kemudian aku punya Six of Pentacles. Nah, ternyata orang-orang yang ingin menghancurkan kehidupan kamu ya tentu adalah mereka yang selama ini berada di dalam circle kehidupan kamu sendiri. Bermuka dua, ya, bermanipulatif. Ya, jadi kamu di sini juga wajib berhati-hati teman-teman. Jangan terlalu mudah percaya. Takutkan ketika kamu terlalu percaya, ya endingnya nanti ya, endingnya itu yang mungkin bisa jadi mereka akan menutup kamu dari belakang gitu. Karena mungkin bisa jadi selama ini ketika mereka terang-terangan ya ingin menjalimi kamu selalu tidak berhasil. Jadi ini yang aku lihat ya. Karena memang kehidupan kamu selama ini cukup bagus. Next. Pada kartu yang keempat aku punya Two of Cups ya. Jadi mengenai tentang keberuntungan ya teman-teman, dalam pekan ini memang begitu banyak keberuntungan sih. Ya jangankan dalam pekan ini, memang selama ini kehidupan kamu aku rasa banyak keberuntungan gitu ya. Untuk masalah kondisi rezeki, keuangan, untuk masalah kehidupan asmara, rumah tangga, ya semuanya sangat seimbang, stabil, sangat dan bahkan sangat berlimpah nih. Ya.
Jadi harus selalu mensyukuri terhadap segala hal yang sudah Tuhan berikan, teman-teman. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi keuangan ya, ataupun rezeki untuk teman-teman Capricorn dalam pekan ini. Nah, bagaimana kondisi keuangan kamu, rezeki kamu dalam pekan ini, teman-teman? Oke. Wow. Aku punya Three of Cups, 3 cangkir. 3 cangkir ini muncul hadir sebagai energi pembuka, ya. Jadi mengenai tentang masalah rezeki, mengenai tentang masalah keuangan, dari kata pertama ini memang cukup menggambarkan hal yang sangat positif ya, teman-teman. Kata pertama ini menggambarkan tentang sebuah pencapaian bersama, kesuksesan bersama. Jelas ya, yang namanya pencapaian bersama, kesuksesan bersama pasti ya ada rezeki yang lancar lah ya. Ada rezeki yang berlimpah nantinya, teman-teman. Oke. Kemudian aku punya Four of Wands. 4 tongkat, teman-teman, muncul hadir. Jadi memang dari kartu kedua ini aku melihat seperti ada sebuah perayaan pesta ya, merayakan sebuah pencapaian kesuksesan tadi loh ya. Dan kemudian kalau dikatakan memang kehidupan kamu dalam pekan ini akan begitu banyak kejutan, hal-hal tak terduga, keajaiban. Ya itu juga terjadi, teman-teman. Jadi untuk masalah keuangan ataupun rezeki, aku rasa di pekan ini kamu cukup beruntung, teman-teman. Akan begitu banyak rezeki yang bagus, yang berlimpah, yang lancar ya, yang akan kamu peroleh. Maka mungkin bagi teman-teman Capricorn yang lagi berjuang ya harus tetap semangat ya. Nah ya, aku punya Ten of Swords ya, 10 pedang. Jadi memang dari kartu ketiga ini cukup menggambarkan kok ya tentang bagaimana sih mungkin ya ada yang lagi berjuang juga ya. Ada yang lagi mengalami beberapa hal yang cukup rumit untuk masalah keuangan, teman-teman. Ketidakstabilan ya, hutang piutang, habis ditipu oleh seseorang. Jadi kalau dikatakan dilema banyak masalahnya ya banyak. Tetapi ya tadi ya, teman-teman, potensi peluang dalam pekan ini bakal ada perubahan itu cukup terlihat kok ya. Jadi kudu optimis, harus bangkit. Yang dapat merubah kehidupan kamu ini ya diri kamu sendiri sebenarnya ya. Jadi ketika ada upaya dan tindakan yang dilakukan teman-teman ya doanya, ikhtiarnya, maka niscaya kamu akan berhasil bangkit dari keterpurukan tersebut, teman-teman ya. Seperti itu. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sudah berumah tangga. Bagaimana kehidupan rumah tangga teman-teman Capricorn dalam pekan ini? Aku punya Ace of Swords. Kemudian aku punya Queen of Cups dan aku punya Two of Swords ya. Nah, dari ketiga kartu ini teman-teman yang aku lihat tentang kehidupan rumah tangga kamu sebenarnya sih cukup berkomitmen ya. Ada sebuah keberhasilan kok di balik sebuah kesabaran. Dan di sini aku lihat banyak hasutan teman-teman di dalam rumah tangga kamu. Ini hal-hal yang memang harus kamu hindari nih. Hasutan ini terjadi biasanya ya dan dilakukan oleh orang-orang terdekat kamu sendiri. Mohon maaf, baik keluarga ataupun teman dekat ya yang selalu menghasut ya teman-teman. Jadi hasutan itu berupa apa ya? Tentu berupa hal-hal yang bisa jadi akan membuat sebuah propaganda teman-teman ya, ataupun hal-hal yang akan memicu adanya konflik baru antara kamu dengan pasangan kamu. Jadi sebisa mungkin harus menghindari hal-hal yang seperti ini ya. Banyak isu-isu yang memang tidak sedap yang sedang dirasakan ya di dalam rumah tangga teman-teman Capricorn, tapi nggak apa-apa ya, teman-teman harus sabar ikhlas di dalam menjalani segala sesuatunya. Yang paling terpenting adalah bagaimana caranya untuk tetap memikirkan kebahagiaan keluarga kamu, seperti itu sih ya. Oke, next. Tapi secara umum kalau aku melihat ya energi rumah tangga kamu bagus kok. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sedang berpacaran. Oke. Aku punya 9 of Pentacles, 9 koin. Aku punya 5 of Swords, ada 5 pedang. Dan aku punya Queen of Swords ya, ada ratu pedang, teman-teman. Nah, mengenai tentang bagaimana sih hubungan asmara kamu ataupun perpacaran kamu, teman-teman. Kalau dikatakan memang aku akui nggak berjalan dengan mulus gitu, teman-teman. Ya, banyak banget hambatan, rintangannya tuh banyak banget. Terlihat lah.
seolah-olah memang hubungan kamu tuh kalau dikatakan rumit, ya rumit. Kalau dikatakan tidak, ya terkadang tidak gitu loh. Sebenarnya yang membuat rumit atau tidaknya itu hanya masalah keegoisan masing-masing sih, yang aku lihat ya, saling ego gitu teman-teman. Lalu bagaimana ke depan gitu loh, apakah hubungan kamu akan tetap langgeng ya? Harapannya kan seperti itu. Bisa sih yang aku lihat ya, potensi peluang itu cukup ada teman-teman. Ada perubahan di sini. Jadi, ataupun hal-hal yang memang harus kamu rubah adalah terkait dengan sebuah keegoisan ataupun sikap sifat ya teman-teman. Harus lebih dewasa lah, apalagi ketika harapannya itu ingin ke jenjang yang lebih serius. Di sini cukup terlihat kok. Sama-sama berharap hal yang terbaik. Ya, hal-hal yang terbaik apa ya? Tentu di balik sebuah hubungan ingin ending yang membahagiakan kan gitu, teman-teman. Jadi itu yang harus kamu lakukan. Oke, next. Poin berikutnya. Kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single date. Nah, bagaimana ya? Apakah kamu berpeluang, berpotensi segera bertemu dengan jodoh dan pasangan hidupmu, teman-teman? Aku punya Knight of Pentacles, ada Three of Wands, dan aku punya Ten of Pentacles. Nah, mengenai tentang bagaimana kehidupan asmara kamu, ya, aku melihat dalam pekan ini bakal ada sebuah energi kejutan, teman-teman. Ya, kejutan yang akan kamu peroleh, ya. Kejutan di sini adalah terkait dengan sebuah sikap langkah yang selama ini kamu ambil ya. Artinya, aku akui, kalau dikatakan kemarin hubungan kamu nggak baik, aku akui kemarin hubungan kamu tuh toxic, ya. Pada akhirnya di sini kamu akan menemukan kebahagiaan yang baru bersama energi yang baru. Oke, mungkin dia terlihat lebih mudah, tetapi kalau lihat dari bagaimana sikap, ya, bagaimana sikap dan sifatnya, tentu dia orang yang sangat berkomitmen dan dewasa, ya. Dan kemudian aku melihat seperti ada sebuah energi penyesalan, teman-teman. Energi penyesalan dari kehidupan masa lalu ketika kamu bahagia, ya, ketika kamu benar-benar menemukan sosok yang akan ngajak kamu langsung serius nih kalau aku lihat seperti itu. Oke, next. Poin terakhir. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Aku punya Queen of Pentacles, ada The Sun, dan aku punya 4 cangkir. Melihat tentang bagaimana sih kedekatan kamu dengan seseorang ya teman-teman. Kalau dikatakan ya kedekatan kamu dengan seseorang ini berupa apa ya? Berupa penantian gitu ya, berupa penantian, kesabaran kamu yang aku rasa sih nggak sia-sia. Seseorang yang saat ini lagi dekat dengan kamu teman-teman, dia orang yang cukup tepat ya. Melihat sebuah kebahagiaan di hari esok itu akan terjadi gitu teman-teman. Artinya memang sebuah hubungan yang mungkin ya ingin kamu jalani bersama dia, ya berpotensi akan benar-benar membawa sebuah perubahan ataupun dampak yang sama-sama positif ya. Ada harapan, potensi peluang hubungannya akan ke jenjang yang lebih serius ya mungkin seperti itu ada ya. Tapi memang yang jelas penantian kamu akan terbayar lunas ya teman-teman, dengan satu energi yang saat ini memang lagi dekat dengan kamu ya. Seperti itu, mungkin memang awal-awalnya terlihat meragukan, oke, meragukan, tetapi ya seiringnya waktu kamu akan melihat betapa berkomitmennya dia nantinya gitu. Oke, next. Kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan ya untuk teman-teman Capricorn dalam pekan ini. 12 tanggal lahir berapa saja yang akan keluar ya, teman-teman. Oke. Nah, punya tanggal 12, 18, 31, 19, tanggal 10, 21, 17, tanggal 7, dan yang terakhir tanggal 25, 14, 2, dan tanggal 20. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.